Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri. Apa kabar hati kita hari ini? Masihkah ia hidup dan peka, atau sudah mulai beku dan lupa akan akhir? Setiap hari, kita melihat kematian, dari kabar di grup keluarga, lini masa media sosial, atau obrolan tetangga. Ada yang wafat karena sakit, ada yang karena kecelakaan, bahkan ada yang pergi begitu saja tanpa tanda-tanda. Dan yang membuat kita terdiam, mereka bukan hanya yang sudah tua renta, anak-anak, remaja, bahkan bayi yang baru lahir pun, ada di antara mereka yang dijemput ajal. Kematian tidak pernah peduli apakah kita sudah menikah, sudah punya anak, sudah sukses, atau bahkan baru saja memulai hidup. Tapi anehnya, kita masih hidup seperti orang yang takkan mati, masih berani menunda taubat, masih tenang dalam maksiat, masih terlalu sibuk mengejar dunia, seolah dunia akan bersama kita selamanya. Padahal Allah sudah berulang kali mengingatkan dalam Al-Quran, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi kenapa hati ini begitu keras? Kenapa kita tetap lalai? Apakah karena kematian belum menyentuh kita langsung? Ataukah karena kita terlalu cinta dunia, hingga lupa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan singkat menuju akhirat yang kekal? Hari ini mari kita bicara jujur dari hati ke hati, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa waktu kita di dunia bisa saja berakhir lebih cepat dari yang kita kira. Dan saat itu tiba, tak ada lagi kesempatan kedua. Bukti bahwa kematian tidak memandang usia. Coba kita lihat sekeliling, betapa sering kita mendengar kabar duka dari berbagai kalangan. Ada yang meninggal di usia senja, dan kita anggap itu wajar. Tapi tak jarang pula kita dapati berita duka dari anak muda yang baru saja lulus kuliah. Bahkan ada yang meninggal saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebagian meninggal saat tidur, ada yang wafat di jalan karena kecelakaan. Sebagian berpulang saat sedang berolahraga. Bahkan ada yang meninggal dalam kondisi sehat tanpa riwayat penyakit sebelumnya. Semua ini mengajarkan satu hal penting. Kematian tidak pernah bertanya, "Berapa usiamu sekarang?" Banyak orang tua yang justru menguburkan anaknya, bukan sebaliknya. Ada ibu yang kehilangan bayi dalam kandungannya. Ada pula yang kehilangan anak pertamanya ketika baru belajar berjalan. Kematian datang kepada siapa saja, tanpa pandang usia, tanpa peduli apakah dia masih punya rencana hidup, mimpi yang belum tercapai, atau janji-janji yang belum sempat ditepati. Dan yang paling menyentuh hati adalah kita menyaksikan semua itu. Kita tahu, kita melihat, bahkan kita menangis saat mengalaminya sendiri. Namun, setelah waktu berlalu, hati ini kembali tenggelam dalam rutinitas dunia, seolah-olah kematian hanya terjadi pada orang lain. Padahal setiap kematian yang kita lihat adalah peringatan dari Allah. Peringatan bahwa kita pun sedang dalam antrean menuju hari terakhir kita di dunia ini. Lalainya hati manusia terhadap kematian. Kenapa manusia bisa begitu lalai padahal kematian begitu dekat? Karena hati yang tidak sering diingatkan akan terbiasa dengan kelalaian. Kita hidup dalam rutinitas yang padat. Kerja, sekolah, urusan keluarga, media sosial, hiburan. Semuanya menyita perhatian dan membuat kita merasa bahwa hidup ini akan terus berlanjut seperti biasa. Tanpa sadar, kita menciptakan kenyamanan palsu di pikiran kita. Kita merasa aman, seolah-olah masih punya waktu, seolah kematian hanya datang untuk orang lain. Padahal, tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah esok pagi masih bisa membuka mata. Banyak di antara kita menunda-nunda taubat dengan berbagai alasan. Nanti saja kalau sudah tua, masih muda, masih ingin menikmati hidup. Nanti Ramadan, baru mulai serius ibadah. Padahal, ajal tidak pernah menunggu kesiapan. Kita tahu bahwa sholat itu kewajiban, tapi masih sering kita tunda-tunda. Kita sadar bahwa hidup ini singkat, tapi tetap saja terbuai oleh dunia. Kita tahu bahwa dosa itu berbahaya, tapi kita lakukan juga. Semua ini terjadi karena hati yang keras, dan hati menjadi keras karena terlalu jarang diisi dengan peringatan akhirat. Bahkan ketika mendengar kabar kematian pun, banyak dari kita hanya berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kembali lagi ke aktivitas seolah tak terjadi apa-apa. Peringatan hanya menjadi formalitas, bukan bahan renungan. Padahal Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, cukuplah kematian sebagai nasihat. Tapi nyatanya, kita jarang menjadikannya benar-benar sebagai nasihat. Yang lebih mengkhawatirkan, terkadang kita sadar akan kebenaran ini, tapi tetap tidak berubah. Bukan karena kita bodoh, tapi karena terlalu cinta dunia dan terlalu percaya diri akan masa depan yang belum tentu datang. Inilah bentuk kelalaian paling berbahaya, mengetahui kebenaran, tapi menundanya. Menyadari kematian, tapi tidak mempersiapkannya. Maka, sebelum datang hari di mana penyesalan tak lagi berguna, mari kita bangunkan hati yang tertidur. Karena kematian tidak akan menunggu kita sadar. Kitalah yang harus segera menyadari, sebelum semuanya terlambat. Godaan dunia yang membuat kita terlena. Dunia ini memikat. Ia menawarkan segalanya, kenyamanan, kesenangan, popularitas, kekayaan. Semua tampak indah, seolah bisa memberi kebahagiaan sejati. Kita terpikat oleh gemerlapnya, seakan hidup di dunia ini adalah tujuan akhir. Padahal semua yang kita kejar, harta, jabatan, pujian, cinta manusia, adalah hal-hal yang akan ditinggalkan. Tidak ada yang kita bawa ke liang lahat kecuali amal. Namun tetap saja kita sering lebih sibuk menghiasi dunia daripada menyiapkan akhirat. Kita rela begadang demi urusan dunia, tapi mengeluh ketika harus bangun untuk tahajud. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial, tapi merasa berat untuk membuka Al-Quran meski hanya beberapa menit. Kita bisa mengatur strategi bisnis dengan semangat tinggi, tapi lalai menyusun bekal untuk kehidupan abadi. Semua itu bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tertipu oleh dunia yang sementara. Allah sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Tapi hati kita sering lebih percaya pada realita dunia daripada janji akhirat. Kita lebih takut miskin di dunia daripada miskin amal di akhirat. Kita lebih takut kehilangan pengikut, subscriber, atau reputasi daripada kehilangan rahmat Allah dan surganya. Yang menyedihkan, banyak orang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Ketika tubuh sudah lemah, ketika ajal sudah di depan mata, barulah mereka menyesal karena terlalu sibuk dengan dunia. Tapi tidak semua diberi kesempatan untuk sadar. Maka hari ini, saat kita masih diberi hidup dan akal, adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari tipu daya dunia. Karena dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Ia hanyalah persinggahan. Dan tak ada seorang pun yang akan tinggal lama di persinggahan. Kita semua pasti akan kembali pulang. Pentingnya persiapan sebelum ajal menjemput. Orang yang cerdas bukanlah mereka yang paling pintar dalam urusan dunia, bukan pula yang paling sukses secara materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Itulah tolok ukur sejati. Siapa yang siap untuk mati, dialah yang paling bijak. Karena sesungguhnya kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal dan tak lagi bisa diulang. Namun, banyak di antara kita hidup tanpa persiapan. Kita menabung untuk masa depan dunia, membeli asuransi, menyiapkan dana pensiun, semua untuk kehidupan yang mungkin hanya beberapa tahun lagi. Tapi bagaimana dengan kehidupan abadi setelah kematian? Berapa banyak amal yang sudah kita kumpulkan? Berapa banyak dosa yang belum kita tinggalkan? Berapa banyak tangisan taubat yang sudah kita curahkan? Persiapan menuju kematian tidak harus menunggu kita menjadi sempurna. Ia cukup dimulai dengan kesadaran, disusul dengan langkah-langkah kecil namun istiqomah. Menjaga salat, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbaiki akhlak, bersedekah, meminta maaf, dan memperbanyak istighfar. Tidak ada yang terlalu kecil jika dilakukan dengan ikhlas.
bahkan senyuman yang tulus bisa menjadi pemberat timbangan amal kita kelak. Jangan tunggu datangnya penyakit untuk mulai berubah. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan tunggu ajal menghampiri, karena ia tak pernah menunggu. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk memperbaiki diri, seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Karena siapapun yang hidup dengan persiapan, akan mati dengan tenang. Dan siapa yang lalai, akan menyesal ketika semuanya sudah tak bisa diperbaiki. Tanda-tanda hati yang lalai dan cara mengobatinya. Hati adalah pusat kehidupan spiritual kita. Jika hati sehat, seluruh amal akan ikut lurus. Tapi jika hati rusak, maka seluruh aspek kehidupan kita pun ikut rusak. Sayangnya, banyak dari kita tidak sadar bahwa hatinya sudah lama lalai. Tanda-tandanya seringkali jelas, tapi kita abaikan. Merasa berat untuk salat, enggan membaca Al-Quran, lebih menikmati ghibah daripada zikir, lebih semangat mengikuti tren dunia daripada mencari ilmu akhirat. Hati yang lalai tidak lagi tersentuh oleh nasihat. Ia bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran tanpa merasa gentar. Ia bisa melihat kematian, tapi tidak merasa tergerak. Ia hidup, tapi seperti mati. Inilah kondisi yang sangat berbahaya, karena jika hati sudah keras, maka hidayah sulit masuk. Dan jika hidayah tidak masuk, kita bisa saja mati dalam keadaan jauh dari Allah. Na'udzubillah. Namun, hati yang lalai bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Allah Maha Pengasih, dan selama nyawa masih di badan, pintu taubat selalu terbuka. Obat hati dimulai dari kejujuran untuk mengakui bahwa kita sedang lalai. Lalu kita perbanyak mengingat Allah, bukan hanya di lisan, tapi juga di hati. Kita hadirkan kesadaran bahwa dunia ini sementara, dan setiap detik adalah peluang untuk kembali. Duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang saleh, memperbanyak sujud dan menangis dalam doa. Semua ini adalah langkah untuk melunakkan hati. Selain itu, biasakan diri untuk merenung. Sisihkan waktu sejenak setiap hari untuk bertanya pada diri sendiri. Bagaimana kondisi hatiku hari ini? Sudahkah aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kemarin? Jangan tunggu datangnya musibah besar untuk kembali sadar. Karena hati yang rutin diobati dengan zikir dan ilmu akan menjadi hati yang hidup. Dan hati yang hidup akan selalu siap untuk kembali kapanpun Allah memanggil. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kelalaian. Kita tidak pernah tahu kapan giliran kita dipanggil. Bisa jadi saat tidur, saat di jalan, atau bahkan saat sedang tertawa bahagia. Kematian tidak menunggu kita siap. Maka jangan tunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena waktu yang tepat adalah sekarang. Mari kita lembutkan hati sebelum ia mengeras. Mari kita isi hari-hari dengan amal yang Allah ridai, sebelum kita menyesal di waktu yang tak bisa diulang. Jangan biarkan dunia menipu kita terlalu lama. Kita bukan diciptakan untuk selamanya tinggal di sini. Kita hanya sedang singgah menuju kampung akhirat yang abadi. Jika hari ini kamu masih diberi kesempatan hidup, berarti Allah masih sayang. Maka jangan sia-siakan. Jadikan video ini sebagai pengingat, bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diamalkan. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Mungkin lewat tanganmu, ada hati yang tersentuh dan kembali pada Allah. Dan semoga itu menjadi amal jariah yang menyelamatkan kita di hari ketika semua amal ditimbang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.